Jagung Jawa Tengah, mutiaranya Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, kali ini saya membaca kitab Nashul Ibad sampai pada halaman 31, halaman 21 baris ke 10 ya. Wa tamamus shaumi ay shaumi ramadhana bi shadaqatil fitri, dan sempurnanya puasa, yakni puasa Ramadan, dengan sedekah fitrah atau kita kenal dengan zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Wajib bagi orang-orang yang mampu itu mampu fidyah, yang memberi makan pada miskin, ta'amu miskin. Wad-dhamiru fi yutikunahu raji'un lil fidyati. Dalam kitab ini ya, dhamir itu lafal yutikunahu, hu itu raji'un lil fidyati, kembali pada fidyah. Jadi orang-orang wajib bagi orang yang mampu fidyah, gitu ya. Di annahu mutaqaddimun nutsbatan, karena dhamir itu mendahului di dalam tingkatannya. Wal makna wa 'alal ladzina yutiqunahul fidyata huwa ta'amu miskin. Maknanya apa? Yaitu wajib bagi orang-orang yang mampu fidyah ialah huwa ta'amu miskin, memberi makan pada miskin-miskin. Nih, bagi yang mampu fidyah ya dia memberi makan pada miskin. Wal muradu minat ta'am shadaqatu fitri. Yang dikehendaki kata-kata ta'am di sini ialah sedekah fitrah atau zakat fitrah. Alasannya apa? Di anna Allah Ta'ala dzakara hadhil ayata akbal amri bisyam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini ya setelah atau datang setelah perintah puasa. Jadi setelah perintah puasa baru perintah sedekah fitrah, begitu. Sebagaimana kama amarallahu Ta'ala bitakbiratil aidi akbal ayatis saniyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah takbir, beberapa takbir id ya, itu sesudah ayat yang kedua. Ayat kedua itu apa? Yang pertama mengenai perintah sholat, yang kedua perintah zakat fitrah atau sedekah fitrah. Ayat yang kedua ini baru perintah takbir, walatukmilu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum, wa tukabbirullaha ala ma hadakum, bukan ya, wa tukabbirullaha ala ma hadakum, itu sesudah wa in tutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ini bahkan jarang kita dengar itu jelasan seperti ini, luar biasa ini. Kama fi Fathil Khabir, beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi menjelaskan bahwa keterangan ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Khabir. Ini beda dengan tafsir Jalalain ya, tafsir Quran Jalalain ini ya. Ini
keterangan ini beda dengan kitab ini. Tapi perbedaannya sangat indah sekali. Halaman 25 ya. Tafsir Jalalain ya. Kemudian Tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwa setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam seterusnya ayat 183 seteruskan wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, perintah salat. Yang kedua wa alladzina yutiqunahu, dalam tafsir lain wajib bagi orang-orang yang tidak yutikunahu, tidak mampu puasa. Hu kembalinya kepada saum. Ditambah lagi la. Di situ disebutkan dalam tafsir lain tambah lagi kata-kata la. Yang tidak, bagi orang yang tidak mampu puasa. Hu bukan kepada fidyah tapi hu kepada dom itu kembali kepada saum. Jika orang-orang tidak mampu puasa, alasannya apa? Likibarin, karena sepuh. Kibarus sini, umurnya sudah sepuh. Dalam tafsir ini dijelaskan, wa maradin la yurja buruhu, sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. La yurja buruhu, sakit yang sudah tidak mungkin diharapkan sembuhnya. Dia fidyatun, yaitu wajib bayar fidyah. Nah, hiya to'am miskin. Hiyati fidyah itu adalah to'amu miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ai qadri ma yakuluhu fi yaumihi wa huwa muddun. Ya kadar apa yang mereka makan, yang dia makan pada seharinya, yaitu 1 mud. Min hulibikutil balad, dari lumrahnya makan pokok likuli yaumin, bagi setiap hari. Mungkin juga kurma, mungkin buah syair, gandum, kalau juga beras itu ya. 1 mud itu 6 on jadi ya. Ini bagi yang sakit nggak bisa hadapan sembuhnya, tidak diharapkan sembuhnya, dan karena sepuh kibarus ini sudah tua atau sudah tua, maka itu dianggap di sini adalah fidyah karena tidak mampunya. Hu kepada saum. Ini kalau yang tadi, yang pertama tadi disebutkan bahwa bukan fidyah dalam arti tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, sehingga dia harus bayar fidyah 1 mud sehari 6 on. Beda itu yang pertama tadi dalam kitab So'ilibat ini, sehingga dia adalah zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Kifayatul Akhyar. Ini sekalian kita mengerjakan zakat fitrah ini. Wal thumal aslu fi wujubiyya, wajibnya zakat fitrah. Jadi dalil wal aslu dalil fi wujubiyya ma rawahu Syekhon, hadis diriwayatkan oleh Syekhon. An Nabi Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sa'irin. Rasulullah mewajibkan, menfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan bagi semua manusia 1 sok dari tamar atau 1 sok dari gandum, ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin, bagi semua yang merdeka ataupun hamba ataupun laki-laki atau perempuan dari orang muslimin. Nih, nah 1 sok ini zakat fitrah ini jumlahnya fayukhriju so'an, dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 195 fayukhriju so'an min quti baladi, dia mengeluarkan 1 sok dari makanan pokok negerinya. Pokok dulu 1 artolin, kira-kiranya adalah 5 artol, 5 ritel, 5 kati, wasulusun dan 1/3. Bil Iraki, dengan ukuran bangsa orang Irak. Setelah diteliti dengan seksama, ada kesepakatan adalah 2,5 kilogram.
Itu kan hangat itu. Sudah hangat hitungannya. 2,5 kilogram zakat fitrah ini. Kalau menurut ayat Kifatul Ahyar ini, hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kifatul Ahyar tadi. Sehingganya perbedaan terletak pada masalah wa yutikunahu. Wa yutikunahu, ya, di situ ya. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang mampu fidyah memberi makan miskin. Ini bagi kitab Fi Fathil Khabir oleh karangan oleh beliau, yang dikatakan oleh beliau dalam kitab Nasul Ibad itu bagi yang zakat fidyah itu ialah zakat fitrah. Sebagaimana beliau menyentuhkan bahwa ini ayat sesudah disebutkan ayat ini akbal amri bisyam sudah perintah puasa, baru Allah merintahkan setelah itu memerintahkan membayar zakat fitrah sebagaimana Allah perintah takbiratul Id, Allahu Akbar itu sesudah akbal ayah as-saniyah, sudah ayat yang kedua, yaitu wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu adalah tentang ayat zakat fitrah. Baru saat itu takbir itu ya. Paginya selesai sholat Id kan habis waktunya untuk membayar zakat fitrah, baru takbir Allahu Akbar gitu ya. Sholat takbir itu sesudah ayat yang kedua ini. Kama fi Fathul Khabir, sebagaimana kitab di dalam kitab Fathul Khabir. Masya Allah, ini perbedaan tapi bagus sekali ini. Masing-masing punya alasan, punya hujjah. Satu Allah wa yutikunahu diberilah yang satu dalam tafsir Jalalain, tapi di sini tidak, tetap utuh yutikunahu. Hu di situ adalah dhamir yang didahulukan, yaitu fidyatu ta'amu miskin gitu. Ini tentang puasa ya, tentang tamamul saum bi shadaqatil fitri, sempurnanya puasa dengan bayar zakat fitrah. Sedekah fitrah. Berikutnya ialah wa tamamul haji bil fidyati, sempurnanya haji dengan membayar fidyah. Wahya fidyah itu ada kalanya imma dzabhun na'ami awil amdadi, ada kalanya penyembelihan beberapa ternak, awil amdadi atau beberapa mud, idza wujida sababuha alladzi yujibuha aw yasunnuha, setelah ditemukan sebab-sebabnya dia harus bayar fidyah atau dzabhul an'am, na'am, atau yang mewajibkannya, sebab-sebabnya yang telah mewajibkannya atau mensunahkannya. Kalau ditemukan sebab-sebabnya, mengapa dia harus bayar fidyah, ada sebab-sebabnya. Ya, itu. Atau yang mewajibkan atau yang mensunahkan. Itu. Alam yujad, atau enggak ditemukan sebab-sebabnya sama sekali. Nah, bal fi'lul fidyati lil ikhtiyar, lil ikhtiyati. Bahkan dia mengerjakan bayar fidyah itu karena hati-hati aja. Takut kalau dia kena denda tidak bayar, udahlah fidyah aja lah, karena ikhtiyat. Ini atau bisa dibaca dibalik begini, bal fa'alal fidyata lil ikhtiyati, atau boleh dibaca bal fi'lul fidyati lil ikhtiyati, sama aja dengan jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah atau jumlah idhofiyah. Fi'l fidyati, fi'lu mudhaf, al-fidyati mudhafun ilaih, bisa menjadi mubtada', lil ikhtiyati menjadi khobarnya, dan tak ada ilah khalamnya. Wa tamamul imani bil jihadi, sempurnanya puasa dengan jihad. Nih, jihad itu apa? Sempurnanya iman ya, tamamul imani bil jihadi, sempurnanya iman dengan jihad. Ai bidua ila dinil haqqi, yakni mengajak kepada, ajakan kepada agama yang hak. Jadi jihad di situ dakwah, mengajak. Kama qala Sayyidu Ali Al-Jurjani, sebagaimana dikatakan Sayyid Ali Al-Jurjani,
Belum mengatakan fit ta'rifati di dalam kitab ta'rifat ini. Jadi kitab ta'rifat itu menjelaskan bahwa al-jihad di situ biddu'a ila dinil haq, ajak-ajak kepada agama yang hak. Wal maqatus sadisatu an Abdullah bin al-Mubarak ibn al-Mubarak. Makalah yang keenam ialah dari Abdullah bin al-Mubarak. Siapa Abdullah bin al-Mubarak itu? Hakidil Qadhi, cucunya Imam Qadhi Nuhil Marwazi. Itu Nuh al-Marwazi, bangsa Marwazi. Jadi Abdullah mengatakan, man shalla kulla yaumin isnatai asyarata rakaatan, barang siapa sholat pada setiap hari 12 rakaat, wa ya rakaatan qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatan qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa rakaatan ba'daha, 2 rakaat sesudah duhur, wa arba'u rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'da maghribin, 2 rakaat sesudah maghrib. Ini total jumlah semuanya adalah berapa? Isnatai asyarota, 12 rakaat. Faqad ada haqqus shalah, barang siapa mendatangi 12 rakaat tadi, dia telah mendatangi hak-haknya salat, haknya salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Allah memberi rahmat seseorang, Allah mengasihi seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini kalau Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an. Yafsilu bainahunna bitaslim. Salat sebelum asar 4 rakaat dipisah dengan 1 salaman. 1 salam, bukan salaman ya. 1 salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi. Itu dia telah Rasulullah bersabda seperti itu tadi. Rahimallah, Allah akan menyayangi, berrahmat kepada seorang yang qabla asri arba'an tadi. Oleh Tabarani, bagi Imam Tabarani beda penjelasannya, tapi ya satu prinsip sama. Man shalla arba'a raka'atin qabla asri, sama ya. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu alan nar. Allah mengharamkan fisik orang tadi dari api neraka. Tadi mendapat rahmat, yang Tabrani diselamatkan dari api neraka. Satu nafas tapi berbeda jelasannya itu. Wa naqala Syekh Al-Khalil Ar-Rasyidi minat Dimyati fil Muttajiri Rabih min khabari Muslim. Syekh Khalil menukil, Ar-Rasyidi menukil dari Dimyati, menukil dalam kitab Muttajiri Rabih ya, dari khabar Muslim, hadis Muslim. Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyarata raka'atan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati. Tidak ada bagi hamba yang sholat pada setiap hari 12 rakaat sunnah ya, bukan fardu, ghairu fardin, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali dia akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala baginya rumah di surga. Masya Allah. Ini pertama rahmat, yang kedua mendapat rahmat kasih sayang, yang kedua selamatkan dari api neraka, yang ketiga bahkan dibangunkan rumah di surga Allah. Zadat Tirmidzi
Tirmidzi memberi tambahan lagi ini. Arba'an qabla dzuhri. Wa rak'ataini ba'daha. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, wa rak'ataini qabla salatil ghadati. Tirmidzi menambahkan 4 rakaat sebelum zuhur ya. 4 rakaat ini sebelum zuhur ini. Bahkan ada istimewanya sebelum zuhur ini. Wa rak'ataini ba'daha 2 rakaat sudah zuhur. 2 rakaat lagi ba'dal maghrib, 2 rakaat lagi ba'dal isya, 2 rakaat lagi qabla salatil ghadati, sebelum sholat pagi, maknanya subuh ya. Ghadat pagi itu maknanya subuh. Oleh Tabrani. Bagi Imam Tabrani, ini dalam kitab Tabrani ya, bagi Imam Tabrani, man shalla qabla dzuhri 4 rakaatin. Ini luar biasa ini. Mulai saya jalankan ini, masya Allah. Barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat, fa'aka'anna matahajjata bihinna fi lailatihi, maka seolah-olah dia telah sholat tahajud dengan 4 itu pada malam harinya. Keampuhannya. Jadi seperti sholat tahajud. Dalam tahajud kan malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu kan tengah-tengah malam. Tahajud sama dengan itu nilainya. Man shallahunna ba'dal isya'i, barang siapa sholat 4 rakaat ba'dal isya' kami selihinna fi lailatul qadri, dia sebagaimana dia 4 itu nilainya pada kalau sholat fi lailatul qadar, di dalam lailatul qadri, lailatul qadar, kalau kita istilah sekarang lailatul qadar ya, lailatul qadar yang pahalanya khairu min alfi syahr, masya Allah, lebih bagus daripada 1000 bulan. Nih, kalau sholat ba'dal isya 4 rakaat sudah isya. Ini bagi yang Tabrani ya. Wa min sama qala Ibnu Mas'udin la syai'un ya'dilu suratal lail min suratin nahari ila arba'an qabla dzuhri. Dari itu, wa min sama dari penghentikan Tabrani tadi, qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, siapa Ibnu Mas'ud? Ialah seorang yang sahibus sirri. Kalau bahasa sekarang ajudan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahibus sirri Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajudan Rasul. Enama tadzab wa enama kana. Di mana aja beliau pergi dengan Ibnu Mas'ud. Hingga Ibnu Mas'ud itu atyabu rihan, baunya wangi sekali, baunya. Wah, sana wajahnya bagus. Kemudian beliau adalah kal aso, kakinya seperti tongkat, tinggi-tingginya badan seperti kal aso, seperti tongkat, jadi pendek orangnya, kal aso. Lalu wajahnya bagus. Waktu ya burihan, baunya bagus, jarum sekali. Jadi Ibnu Mas'ud ini yang banyak sekali hafalannya, beliau adalah termasuk perawi yang sangat hebat, luar biasa. Hadisnya banyak sekali yang diriwayatkan dari beliau. Man shalla qabla dzuri 4 rakaatin, bukan. Qala Ibnu Mas'udin, laisa syai'un ya'dilu suratal laili fi suratin nahari ila arba'an qabla dzuhri. Tidak ada yang menyamai sesuatu salat malam dari salat siang hari kecuali apa? Enggak ada yang menyamai salat malam. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Hebatnya di situ. Siang kok bisa luar biasa, menyamai suatu lail, menyamai ya dilu menyamai. Wa fadluhunna ala sholatin nahari kafadul jamaati ala sholatil wahidi. Kafadul jamaati ala sholatil wahidi. Dan utamanya 4 rakaat sebelum zuhur itu bagi sholat siang hari sebagaimana utamanya jamaah atas sholat sendirian. 27 derajat ya, lebih bagus jamaahnya. Ini nilainya sholat duhur
qabla duhri 4 rakaat itu melebihi yang lain, fadlnya itu, utamanya. Sebagaimana sholat jamaah dengan sholat sendirian. Dibanding dengan sholat 4 rakaat dengan sholat yang lain yang sunnah-sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yusallihinna kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ruku'a was-sujuda. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dan bahkan panjang beliau 4 rakaat itu, panjangkan rukuknya 4 rakaat itu, rukuknya panjang dan sujudnya juga panjang. Ini Rasulullah Muhammad SAW 4 rakaat itu rukuknya panjang, yutilu fihinna ruku'a was sujuda. 4 rakaat itu rukuknya panjang-panjang dan sujudnya juga. Biqaulihi, dan dengan sabda Rasul Muhammad SAW, inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i. Sesungguhnya waktu sa'atun tuftahu, ini domir semuqaddamatun ala sa'ah ini ya. Domir yang didahulukan ini ya. Domir yang didahulukan ya, muqaddamah, didahulukan. Ya, sebagaimana tadi ya, didahulukan. Muqaddimun rutbatannya. Domir yang didahulukan, sing muqaddimun rutbatan. Didahulukan domir itu di dalam kepangkatannya didahulukan. Jadi didahulukan domirnya ya. Inna sa'atun, nah ini ha kembali pada sa'ah di depannya. Domir ha itu didahulukan ya. Kepangkatannya, rutbatannya itu. Inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya masa waktu itu dibukalah pada waktu itu beberapa pintu langit. Ya. Waktu. Mula fauhibbu ayyas adali fiya amalus solih, maka aku suka sekali kata Rasulullah. Nanti amal-amal itu yang soleh naik untuk aku pada waktu itu, sa'ah itu, waktu itu. Nah, sa'ah itu. Maka Rasulullah Muhammadin SAW yutilu fihinna ruku'a wa sujuda. Waktu yang luar biasa, dibuka pintu langit. Wa man shoma min kulli syahrin sata ayyam. Man shoma fi kulli syahrin salasata ayyam. Barang siapa puasa pada setiap bulan 3 hari, wa ya al ayyamul bidu, itu hari-hari putih. Dari padang, padang rembulan. Waya asalisu, waya asalisa asyara, wataliyahu, itu salisa asyara, tanggal 13, wataliyahu, dan yang menyandingi, menyebelahi 13 itu 13, 14, 15, wataliyahu. Illa fil hijjati, kecuali Dzul Hijjah. Kalau Dzul Hijjah kan 10 Idul Adha, ya dah, 11, 12, 13 kan puasa, ya dah, pas puasa. Maka apakah puasa itu puasa? Pas puasa, bukan puasa ya, haram puasa. Idul Adha itu haram puasa, tambah lagi 3 hari Yaumun Nahar itu juga haram puasa. Sehingga kecuali itu Dzul Hijjah, yang mutasyrik itu haram puasa. Ya sumusa disa asyara au yauman ba'dah, maka puasalah tanggal 16-nya atau sehari sesudahnya. Badala salisa asyara, sebagai ganti di 3 hari ke-13. Jadi ya 14, 15, 16. Jadi 14, 15, 16. 13 15 apa ya? 14, 15, 16. Sebagai ganti 13-nya, itu.
Jadi 13 diganti oleh tanggal 16-nya. Wa hikmatu kauniyah puasa itu. Jadi ya 14, 15, 16 puasa. Karena tanggal 13-nya yang mutasyrik gitu. Wa hikmatu kauniyah salasatan. Hikmah adanya ayyamul bid puasa itu 3. Ada 3. Annal hasanata bi asri amsaliyah 1. Kebaikan akan dibalas dengan 10 yang sama dengan hasanah tadi. Jadi 1 hari sama dengan 10 hari. Berarti fasomuha kasomi syahri. Jadi dia puasa pada 3 hari itu seperti puasa sebulan full kasomi syahri kulli. Karena 3 hari kali 10 berarti 30. Seperti puasa sehari full, sebulan full. Walidzalika karena itu hikmah itulah yahsulu aslus sunnah bisomi salatatin min ayyi ayyami syahri, maka berhasillah pokok sunnah yaitu dengan puasa 3 hari dari mana aja 3 hari itu fi ayyi syahrin, mana aja fi ayyi ayyami syahrin. Ini dalam kitab kada fit tuhfah. Ini dalam kitab tuhfah. Tidak harus 13, 14, bebas memilih. Salah 1 boleh, 2, 3 nanti boleh. Yang penting 3 hari. Anal hasanata bi asri amsalihah. Jadi hikmah adanya 3 hari itu apa sih? Wa hikmatu kauniyah salasatan. Hikmah itu apa? Bukan dari ada 3 enggak ya. Wa hikmatu kauniyah salasatan. Hikmahnya kok 3 hari itu apa? Kebaikan 1 dibalas dengan 10 seperti kebaikan itu. Innal hasanata bi asri amsaliyah. Kalau 3 hari sama dengan kali 10 berarti 30. Fasomuha kasomu syahri kulli. Puasanya 3 hari seperti puasa sebulan full kulli. Ini dalam kitab tuhfah bahkan disuruh pilih hari tanggal berapa aja silahkan. Di dalam kitab tuhfah. Fi ayyi ayyami syahri, mana aja hari. Kada fit tuhfah. Keterangan ini dalam kitab tuhfah. Orang yang datang puasa 3 hari itu, orang puasa 3 hari, ayam bid, faqad adda haqqas syiyam. Dia sungguh mendatangi haknya puasa betul, haknya puasa. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin, faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa membaca setiap hari 100 ayat, dia telah mendatangi hakul qiraah, haknya puasa, bacaan betul, baca ayat betul, membaca betul, sungguh-sungguh dia membaca betul, haknya membaca. Wa qiraatul munjiyati sab'ati aula. Ini taksis dia. Membaca surah ayat-ayat munjiyat yang 7 aula lebih utama. Apa aja tuh surah 7 itu? Wahya alif lam mim tanzilu. Sebenarnya as-sajdah ya, surah 32 ya, as-sajdah. Surah as-sajdah itu. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi ayat ini maksudnya yang dibaca itu. Di sini alif lam mim tanzilu maknanya adalah sajdah, as-sajdah, surah nomor 32. Wa yasin, kedua. Wa fussilat, 3. Ini Wadduhan, surah Duhan, Wadduhanu. Wa waqi'atu, surah Waqi'ah. Masya Allah. Wal hasyaru, surat hasyar. Wal mulku, surat al-mulk. Nih, baca surah ayat-ayat munjiyat yang 7 jumlahnya itu lebih utama. Wa yaqra idza asbaha wa idza amsa awal hadidi. Dia membaca ketika pagi dan ketika sore awal-awal surah Al-Hadid. Wa khawatimul hasri, dan terakhir-terakhirnya surah Al-Hasyr. Wal ikhlaso, surat ikhlas. Idza amsa yaqra'u
idza asbawa amsa awa ilal hadidi wal ikhlaso salat ikhlas wal muawwadzatain dan muawwadzatain qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas salasan falak dan nas tadi tiga kali. Ini kalau betul-betul membaca betul itu 7 tadi munjiat tadi. Dia telah mendatangi sebenarnya bacaan. Waman tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin aw bima yusawihi faqad adda haqqas shadaqah. Barang siapa sedekah pada hari Jum'ah dengan 1 dirham atau yang menyamainya, dia telah mendatangi haqqas shadaqah, betul-betul sedekah. Ini pantas sekarang ada hari Jum'ah berkah ya. Ini belum lama ini. Wah, di masjid-masjid ini pada buat nasi tumpeng, nasi bungkus, nasi macam-macam. Ini sampai di masjid kami atau Iriah sampai bersisa banyak itu. Orang sopir lewat aja dikasih itu. Jamaah Jumat tuh full, lantai 2 lantai itu full sampai ke jalan raya depan masjid itu dapat semua. Karena ada Jum'ah berkah tadi, sedekah hari Jum'ah. Tiba ada dasarnya. Faqad adda haqqas sedekah. Wal maqalatu sabi'atu, makalah yang ke-7. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar, Sayyidina Umar ya, jangan Umar ya, enggak pas tuh. Sayyidina Umar ya. Beliau berkata, al-buhuru al-muttasi'atul jami'atu arba'atun minal anwa'. Beberapa laut ya, yang tempatnya luas dan yang mengumpulkan laut itu segala-galanya itu ya, laut itu. Arba'atun minal anwa', ada 4 macam. Al-hawa bakhrudz dzunubi. Hawa nafsu itu menjadi lautannya beberapa dosa. Hawa nafsu ya. Lautnya dosa-dosa itu kumpul di hawa nafsu itu. Aimilanun nafsi, maksudnya condongnya nafsu, hawa nafsu ila syahwatiyah, kepada syahwatnya nafsu. Nafsu ammarah itu nafsu lawwamah, naudzubillah. Itu semua nafsu itu ini lautan dosa. Hasad, takabur, sombong, bakhil, macam-macam itu. Syahwat, ghadab, marah-marah, hasad, al-hikdu, riya, ujub. Kalau dia nggak mampu, kalah dengan tangganya, kawannya, ini tolanya, timbullah hasud. Kalau dia kaya, sombong, riya, ujub dan sebagainya. Memangnya condongnya nafsu kepada apa? Syahwatnya nafsu, keinginan nafsu. Min ghairi talabi syar'i, ya, tidak kehendak syara. Jadi tidak cari dari syara itu. Jami'un lidzunubi, itu bisa mengumpulkan berbagai dosa-dosa. Wa nafsu baru syahwat. Nafsu itu adalah lautan beberapa syahwat. Nafsul ammarah, yaitu nafsul ar-ramarah, yang selalu perintah buruk besuk. Wa ya al-tamilu ila tabi'atil badaniyah, yang bisa condong nafsu itu kepada tabiat fisik badan kita ini. Ya. Sumbernya pada fisik tabiat badannya ini. Puasa ya inginnya tidak puasa ya, kesalahan, malas, badannya kan fisiknya gitu. Suka yang senang-senang, hura-hura, kemudian tambah lagi zina dan seterusnya lah. Itu tabiat jenis fisik ya. Wa ta'mur bil ladzati jami'un lil harakatin nafsi. Nafsu itu perintah dengan yang enak-enak. Itu semua adalah jami'atun li harakatin nafsi, mengumpulkan semua gerak-gerakan nafsu. Faya ma'was surur, ialah tempat
banyaknya surur, kejahatan, keburukan-keburukan. Mambaul akhlak, dan sumbernya akhlak az-zamimah. Mambaul akhlakil zamimati, dan sebagai sumbernya akhlak yang celah. Masya Allah. Wal mautu bahrul a'mar. Mati itu adalah lautannya umur 1 tahun udah meninggal. Laut ada. Mati itu sudah umur sudah dianu oleh mati itu. Segorone mati itu. Mati segorone umur tuh. Udah 71 masih sehat. Ada yang 100 tahun masih sehat. Wah, macam-macam. Ada yang baru lahir udah meninggal. Baru umur, akmar. Ada yang 17 tahun, ada 18 tahun, terus semua. Lautan umur maut itu. Pantas semuanya. Birra'i, dengan ro'. Akmar. Al-maut. Maksudnya al-mauti. Jami'un al-akmar. Maut, ya, maut itu jami'un al-akmar. Mengumpulkan segala bagi umur-umur. Umur 10 tahun mati pantas, ya. Umur 20 tahun pantas, ada juga 120 tahun, ada juga. Fi nuskhatin bahrul a'mali, di dalam satu nuskhoh ialah lautnya beberapa amal. Bilami, dengan lam. Fahiya kaqaulihi wa qauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian para ulama, al-mautus sundukul a'mal. Mati ialah petinya amal. Wal qabru bahrun nadamah. Kubur ialah lautnya rasa susah, kecewa, an-nadam. Ngerti yo, aku biyen hidup sedekah, saya amal, mengapa saya bakhil? Ngerti yo, saya kalau hidup itu kecewa terus ya, atau susah. Ail barzakhu al-fasilu bin dunya wal akhirati jami'un lil anwa'il umum. Alam barzah yang memisahkan antara dunia dan akhirat itulah mengumpulkan macam-macam susah-susah. Al-yatamanna sahibuha anna la taqau, yang mempunyai rasa susah tadi, dia tidak menghendaki terjadi susah itu. Yang punya itu enggak menghendaki anna la taqau, tidak terjadi susah itu, maunya gitu. Wal maqalatu saminatu an Utsman radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-8 dari Utsman radhiyallahu anhu. Wajadtu khalatal ibadati fi arba'ati asya. Aku temukan manisnya ibadah pada 4 hal. Awwaluha fi ada'i faraidillah. Pertama kali dari 4 itu ialah mendatangi fardu-fardunya Allah. Yasiriha wa asiriha, yang ringan maupun yang berat. Udah sholat rasanya ayam gitu ya, rasanya enak gitu rasanya. Enggak tahu begitu itu. Perasaannya lega gitu. Kalau belum suatu rasanya kayak bingung sendiri itu. Wasani fi ijtinabi maharimillah. Yang kedua adalah di dalam menjauhi haram-haramnya Allah, larangan-larangan Allah. Rasanya senang, selamat tuh ayam. Enggak jadi berbuat yang dosa, enggak jadi alhamdulillah. Bisa menjauhi, bersyukur pada Allah. Sohiriha wa kabiriha, baik itu haram yang besar ya maupun yang kecil maupun yang besar. Selamat ya Allah, saya enggak jadi ini, enggak jadi ini, enggak jadi ini. Hampir aja saya ngikuti kawan-kawan saya. Gitu. Ini rasanya senang sekali. Halawatul ibadah, manisnya ibadah. Wasalisu fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga ialah perintah ma'ruf, kebajikan. Yaitu ma'ruf itu apa? Bahwa kullu ma yusinu fi syar', yang bisa membuat bagus dalam syarak. Rasanya juga senang. Bisa beri pengajian, bisa menuturi wong, rasanya ayam. Ibtighai thawabillahi ta'ala, mencari pahalanya Allah.
pahala-pahalanya Allah, itu juga rasa lego, rasanya senang juga. Wa huwa min atfil illah ala ma'luliyah. Dia ada ataf illah kepada maklulnya. Warabi'u, yang keempat, finnahi anil munkar, melarang, mencegah kemungkaran. Itu juga membuat kita lega. Wa huwa ma la fi ridullah, tidak diridhonya Allah Ta'ala. Min qaulin au fi'lin, baik itu ucapan maupun perbuatan, dia bisa mencegah kepada kemungkaran. Itu masalah satu kelegaan yang luar biasa, halawah. Walitiqai al-ikhtirasi min ghadabillah, dan menjaga al-ikhtiras, menjaga dari marahnya Allah, ghadabnya Allah. Itu juga bisa menjaga diri kita. Wa huwa itiqatu min atfis sabab ala musabbab, ataf sabab atas musabbab. Ini sehingga kita menuju kepada halawatal ibadah. Itu semua ibadah. Kalau kita bisa menjauhi haram juga ibadah, itu kelegaannya luar biasa. Apalagi mendatangi fardunya Allah, begitu yang ringan maupun yang berat, Masya Allah, rasanya manis sekali, ayem. Perintah kebajikan itu juga rasanya lego sekali, sudah lego, sudah mau ngasih tahu, tutur-tutur dengan kawan dekat, dengan siapa aja. Tiga isabillah, bisa mencari pahala banyak Allah Ta'ala, bahkan bisa mencegah dari kemungkaran, itu juga bisa menjaga diri dari ghadabnya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan halawatul ibadah. Itu juga ibadah. Menjaga dari murka Allah ibadah, mencegah kemungkaran juga ibadah, amar ma'ruf juga ibadah, mencari pahalanya Allah juga ibadah, menjauhi larangan-larangan Allah ibadah, apalagi mendatangi fardunya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita kajian pada siang ini menjadi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Jawa Tengah, mutiaranya Jawa Tengah.